kumpulkan secara terbuka. Sam Organizer mengumpulkan dana untuk Syria, kami antarkan. Ya, di Poso bahkan BNPT pusat kita undang untuk datang di pengumpulan dana. Kita ajak makan siang, kita beritahu. Sudah saatnya kita mengatakan ya, kami berbuat itu atas dasar niat baik, beramal soleh, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kekuatan makhluk pun yang bisa menghalangi makhluk hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia datang mau menghalangi, kita tanya, Tuhan makhluk apa Khalik? Oh, kalau dia bilang Khalik, oh Tuhan Firaun. Kalau bilang makhluk, oh Tuhan tidak akan punya kemampuan untuk menghalangi hamba Allah. Jangan kami, hamba Allah yang akan beribadah kepada Allah. Tidak ada. Jangan takut. Sebab kita ini orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba, itu manusia yang paling takut sudah. Kok masih takut? Gimana? Ya kan? Wes nglepos ngepor-repor itu namanya. Hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu makhluk yang paling takut aja leh Pak. Ya, takut kami sudah habis Pak. Ya, takut kami sudah habis. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takutnya kepada Allah itu memenuhi seluruh totalitas dirinya, tidak ada sisa takut lagi. Maka kalimatnya wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka itu tidak takut kepada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, saudara itu penakut betul, tidak keliru. Penyampai risalah Allah itu penakut, ya. Pemberani itu para tentara itu, saya tentara katanya gitu, berani dia. Berani macam-macam, saya gebuk lu berani. Kita tidak berani begitu. Saya hamba Allah, saya makhluk yang paling takut, tapi rasa takut saya sudah habis untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani Bapak ambil semualah, berani itu ya. Bapak ambil semua. Kalau di Singapura ada bank menyimpan deposito keberanian, Bapak simpan di Singapura. Kalau di New York, di Jenewa, Swiss ada bank yang menyimpan deposito keberanian, Bapak simpan keberanian Bapak di sana karena berlebih. Tapi kami tidak punya keberanian sedikit pun, karena keberanian kami sudah habis. Rasa takut tinggal, dan rasa takut kami juga sudah habis. Sudah kami depositikan semuanya di safety box Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling sederhana ya ikhwah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kutilat al-um, ibunya terbunuh. Kutilal ab, bapaknya terbunuh. Wadubihat al-fatah, pemudi-pemudi disembelih. Tubihat, disembelih. Wa ghaba katsirum minhum, ghaba bersembunyi ya, kalimatnya. Sebagian besar dari mereka tahtar radami wat turabi min qasfit ta'irat, di bawah reruntuhan dan debu-debu dari serangan-serangan pesawat tempur. Ayo ikhwah coba ya.
Kalau bagi kita itu merupakan puing-puing, bagi mereka rumah, ya. Iya, puing-puing betul, bagi mereka rumah. Kita tidak bisa membayangkan, ya kan? Karena ini memang bukan untuk dibayangkan, maka kalimatnya datanglah. Kalimatnya itu perintahnya adalah udkhulu as-sahah wanzuru madza yasnaul mujahidun. Anda datang sendiri sana ke medan tempur, kemudian Anda melihat apa yang dilakukan oleh para mujahidin, ya. Ini mestinya kalau kaum muslimin ini menyadari betul apa yang terjadi di Syria hari ini, di Irak hari ini, di Syam hari ini, ya kan? Pengumpulan dana untuk Syam tidak cukup, hanya berapa di Kudus kemarin Mas, 20 sekian juta, sedikit sekali itu. Ya. Apa yang dibelanjakan untuk kepentingan ketiga atau keempat, bukan kepentingan pertama dan kedua, ya. Apa yang dibelanjakan untuk kepentingan kemewahan kaum muslimin di Kudus, kemewahan, bukan kebutuhan, bukan keperluan, kemewahan itu jauh lebih besar daripada apa yang disumbangkan untuk Syam. Mari kita pikir diri kita sendiri, ya. Apa yang kita belanjakan untuk kemewahan, kemewahan aja, bukan sandang, pangan, pakaian, sekolah dan sebagainya, kemewahan. Lebih banyak daripada apa yang disumbangkan untuk itu tadi, para mujahidin yang ada di medan tempur. Hadhil umur allati la tunqalu lil alam al-islami. Perkara-perkara ini yang tidak dipindahkan ke alam islami, ya. Jadi penderitaan itu tidak dipindahkan. Penderitaan mujahidin yang ada di Jabal Nusrah, penderitaan mujahidin yang ada di Akhrarus Sam, penderitaan mujahidin yang ada di Hamas, yang ada di jalur Gaza, penderitaan mujahidin yang ada di Daulah Khilafah Al-Baghdadi, penderitaan mujahidin yang ada di kelompok-kelompok Islam, ratusan katibah yang ada di Syria dan di Irak tidak dipindahkan ke Indonesia. Yang dipindahkan itu adalah perselisihannya, ya lehwa, ya. Kenapa tidak penderitaan itu yang diberitakan, sehingga kita senantiasa merasa kurang untuk membantu mereka, ya. Kami juga sedang menderita. Saya tanya, Anda menderita apa? Kecuali Anda menderita yang tidak kelihatan. Entah Anda menderita sakit paru-paru, ginjal yang tidak kelihatan, tapi Anda tidak menderita, ya. Anda makan cukup, ya. Bahkan lebih cukup daripada yang di luar. Kadang-kadang yang datang membesuk, ya, itu makanannya tidak semewah yang dibesuk, ya kan, itu fakta, itu fakta. Atau kalau tidak mau begitu, ya, kalau di luar tidak akan merasakan sesenang hidup kalau di dalam, ya kan, karena di luar cari sendiri, dihemat-hemat, kalau di dalam, ya. Enggak, ini untuk sebuah nasihat, ya, untuk sebuah nasihat. Tetapi bagaimanapun juga yang di luar, keadaannya seperti apapun, punya kewajiban, ya, untuk memenuhi keperluan yang ada di dalam penjara. Itu satu hal yang pasti, tidak perlu diperbincangkan lagi, ya. Anda kekurangan apa? Anda tidak kekurangan apa-apa. Anda tidak menderita apa-apa.
Mari aja ikhwah kita renungkan. Wa innama yunqalu khilafus nain aw salasah ya'ishuna fi Peshawar. Peshawar lagi beliau untuk itibar. Tetapi sesungguhnya yang dipindahkan itu hanyalah ya tentang perbedaan pendapat 2 orang atau 3 orang yang hidup di Peshawar ya. Perbedaan pendapat itu hanya perbedaan pendapat 1-2 orang ayo ikhwah. Para mujahidin itu insya Allah ya sebagian besar mereka itu datang ikhlas untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbedaan itu antara Syekh Manduwahiri hafidhahullah dengan Syekh Abu Muhammad Al-Adnani hafidhahullah. Ya perbedaan itu kecil. Perbedaan itu antara Syekh Abu Muhammad Al-Jolani hafidhahullah dengan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi hafidhahullah. Perbedaan kecil administrasi. Mujahidin yang bersama mereka berjihad untuk keperluan kemuliaan Islam dan kaum muslimin tidak pernah berbeda pendapat. Hanya diajari kadang-kadang ya oleh murabi-murabi yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Kalau di Indonesia saya dengar seperti itu, ya. Mestinya yang punya persoalan perbedaan pendapat itu adalah para pemimpinnya, tapi dipindahkan perbedaan pendapat itu ke dalam pikiran dan hati anak buahnya. Anak buahnya ketemu sama-sama belanja di pasar melengos, ya kan? Bahkan ada yang berkelahi. Ya seneng togut, ya kan? Ya seneng togut. Dibiayai kalau perlu. Terus kamu kelahi, sudah bunuh kalau perlu, kan gitu. Bayangkan mujahidin, seorang mujahid membunuh mujahid. Ayol ikhwah, ini masuk ke dalam kategori batara wari'a an-nas wa yasudduna an sabilillah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Nangis kita mesti. Ya. Mujahidin dihalangi oleh mujahidin. Ada orang mau berjihad ya melalui satu tandim jihad tertentu ya, karena itu yang mudah. Kemudian dia dengan niat baik minta nasihat kepada beberapa tokoh mujahidin yang ada di Indonesia yang dia tahu dari berbagai macam kelompok. Sampai di satu tokoh mujahidin tertentu, saya mau berjihad Ustaz. Ya bagus, itu jihad itu fardu ain, tapi saya bersama dengan kelompok A Ustaz. Oh itu sesat kamu. Kalau kamu mati, kamu tidak mati syahid loh. Ya sudunan sabilillah, tidak jadi berjihad dia, ya kan? Orang mau berjihad dihalang-halangi. Fardu ain, kamu berjihad, berangkat. Kalau kamu bisa berenang, berenang. Kalau kamu bisa terbang, terbang. Kan mestinya begitu. Tapi gimana ke sana? Ya kalau harus menyamar dari jadi staf kedutaan Indonesia yang ada di Damaskus, antum menyamar tidak apa-apa nanti. Yang penting kamu niatnya sungguh-sungguh ingin berjihad. Nanti kami akan bergabung dengan siapa? Oh jangan bergabung di situ, itu tidak jihad itu. Oh. Ini bagaimana ya ikhwan? Ini pikiran apa yang merasuki pikiran mujahid sampai seperti itu? Saya tidak paham. Menggembirakan musuh itu kan bukan amal soleh. Menggembirakan orang beriman itu amal soleh, ya kan?
Ini menggembirakan musuh, membuat sedih orang beriman. Ini menarik sekali pembahasan ini. Waktu teraku dan ditinggalkan hadhihi safahat al-musyriqat allati tasna'ut tarikh min jadid. Bagus bahasanya. Dan ditinggalkan lembaran-lembaran yang bercahaya yang menciptakan sejarah baru. Ayyuhal ikhwah, kaum mujahidin di seluruh dunia Islam hari ini yang jujur semua mengakui bagaimana berkahnya jihad Afgan. Jihad Afgan diakui sebagai semacam belanga yang memasak ya seluruh jihad yang ada di muka bumi hari ini. Bukan hanya di dunia Islam. Hampir semua mujahidin ya, hampir semua kelompok-kelompok jihad yang ada di dunia hari ini itu pernah belajar jihad di Afghanistan. Pelopor selalu mendapat keutamaan walaupun pengikutnya bisa berbuat lebih baik. Iya, tapi pelopor selalu menempati satu posisi utama walaupun orang yang menyusul di belakangnya bisa berbuat lebih baik. Tetapi kemuliaan-kemuliaan yang ada di jihad itu ya, lembaran-lembaran itu yang penuh dengan cahaya pencerahan tidak diangkat, ditinggalkan, dilupakan ya. Padahal dia telah membuat sejarah baru. Sepanjang sejarah berdirinya Uni Soviet sejak tahun 1917 revolusi Bolshevik sampai 1987 belum pernah Uni Soviet itu perang kalah, apalagi sampai bubar, kecuali oleh jihad Afghanistan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu-satunya perang besar dan kalah dan bubar. Bukan hanya kalah saja, kalah dan hancur aja lah. Soviet hari ini tinggal sejarah. Salah satu di antara dua revolusi besar yang dikagumi oleh dunia, revolusi Prancis dan revolusi Bolshevik. Revolusi Prancis menghadirkan jatuhnya kekuasaan gereja dan munculnya kekuasaan nasionalisme. Kemudian revolusi Bolshevik melahirkan superpower Uni Soviet. Kalah oleh mujahidin Afgan, oleh kambing-kambing gunung bahasa mereka. Kalah dan hancur ya. Kalah dan hancur. Dan dengan izin Allah tidak akan pernah muncul lagi Soviet sampai akhir zaman. Itu tidak pernah diangkat ya. Yang diangkat itu perbedaan pendapatnya ya. Isu Hekmatyar begini, disebarluaskan. Apalagi ini bukan isu, fakta. Sayaf ada di Loya Jirga, besar-besarkan. Ya. Tapi penderitaan kaum mujahidin, keberhasilan, kemampuan mereka untuk merubah sejarah ya, itu tidak pernah dimunculkan, ditinggalkan begitu saja. Dan dilupakan juga, yaitu apa yang disebut dengan di sini watu hawilu khattat tarikh al-bashari bid-dima wa bil arwah wa bil ashla. Dan bagaimana merubah
garis perjalanan sejarah kemanusiaan, ya, mereka merubahnya dengan darah, dengan nyawa, dan dengan luka, ya. Tidak dengan pidato, ya, ya. Tidak dengan pidato, ya. 1,5 juta syuhada, ya, merubah sejarah di Afghanistan. Hampir 10 juta manusia mengungsi. Pada saat jihad Afghanistan, tidak ada manusia perahu dari Afghanistan, ya. Tidak ada gelombang pengungsi imigran ke Eropa, ya. Karena mereka lebih memilih untuk bergabung dengan jamaah-jamaah jihad yang ada. Mulia itu, ya, mulia. Tapi hari ini aja kita diuji juga dengan, sebenarnya ini juga bukan sebuah peristiwa yang terjadi dengan sendirinya, ya. Waktu saya di Afghanistan, ya, 85 sampai kurang lebih 89, kemudian pulang balik itu di kampung-kampung di Afghanistan itu sudah ada agen-agen Yahudi, ya lehwa, mencari pemuda-pemuda itu dibawa ke Eropa, dibawa ke Australia, ya. Sudah bayar lagi walaupun murah, supaya mereka tidak jadi mujahid. Sudah ada, tetapi tidak semasif hari ini, ya. Mereka sebagian besar masih memilih bergabung dengan jamaah-jamaah jihad, lebih mulia. Bergabung dengan Ahmad Shah Mas'ud lebih mulia daripada mengais-ngais sampah di Australia. Bergabung dengan Maulawi Yunus Khalis, walaupun sehari makan sehari tidak, bagi mereka lebih mulia daripada mengais-mengais sampah donat di Amerika, ya, di Eropa Barat. Tapi sudah ada agen-agen Yahudi itu, ya kan, sudah ada. Ayah lekhwah, alinea ini habis menjelaskan itu semua. Kemudian pembahasan berikutnya nasihat-nasihat. Setelah beliau memberikan gambaran seperti itu luar biasa, kemudian beliau memberikan nasihatnya. Ada solusi selalu, ya. Jadi kalau apa yang disampaikan di atas sedikit mengandung apa, ya, semacam menempatkan cermin di hadapan kita, betapa, ya, wajah buruk kita itu seperti ini, wajah buruk mujahidin itu seperti ini, maka beliau memberikan nasihatnya supaya wajah buruk itu hilang. Menarik sekali. Ana ansahukum, judulnya Nuqtatul Iltiqa, titik temu. Mari ya lehwa, ya. Ini sudah kita pelajari ya lehwa. Kalau ini disampaikan 88-89, ya. Bayangkan sudah berapa tahun kita belajar ini. 15 tambah 11 26 tahun. 26 tahun kita sudah belajar ini. Waktu itu ada ujiannya, ya. Kemudian mau dirongrong oleh itu tadi, mujahid-mujahid yang tidak jelas nasab jihadnya itu tadi, supaya kita ikut pemikiran mereka, ikut merusak, ya, hubungan antar mujahidin, ya. Ya enggak bisa toh, ya, nanti dulu toh. Tidak tahu, mungkin di antara sekian banyak yang belajar kepada Ustadz Abdul Azam, ada 10% saja yang memahami, sudah bagus. Yang 10% memahami itu karena kemudian menerima ujian-ujian di Indonesia, kemudian tinggal 10%-nya lagi, berarti cuma 1%. Kalau yang dikirim melalui jalur Ustadz Abdullah Sungkar rahimahullah ada 200 orang, 1% berarti cuma 2 orang. Kalau 2 orang, yang 1 sudah syahid, tinggal 1 orang.
Yang lain moga-moga ndak cair, cuman lecet dikit-dikit aja, ya kan, ndak cair. Ya ibarat lilin, kalau sedang dipanasin dia meleleh, tapi kalau listrik sudah hidup ditiup, dia beku lagi. Moga-moga seperti itu, ya kan. Walaupun 1-2 ada yang jadi pengkhianat, 1-2 saja ya ikhwah. Yang jadi pengkhianat itu 1-2, lainnya itu pengikut. Iya, pengikut. Ya ada yang karena alasan ekonomi, mau usaha tidak punya modal, BNPT datang nawarin modal, diterima. Loh saya nerima, tapi kan nerima uangnya mas, tidak terima idenya. Saya terima uangnya tapi saya tidak mau. Wah, Anda pengkhianat kepada BNPT, tidak amanah. Kan akadnya uang itu supaya Anda bantu dia, akadnya begitu. Ayo ikhwah, sesungguhnya penderitaan jihad ini banyak sekali. Di Poso ada seorang, ya kelewatan sedikit. Di Poso ada seorang yang bernama Basri. Ya dia lari dari penjara. Waktu dia masih di penjara, tahun berapa? 4 tahun yang lalu mungkin ya, kurang lebih. Dia masih di penjara. Dia dapat cuti Idul Adha, Idul Fitri. Pas saya ada di Poso, dia menemui saya. Ya. Kemarin ketika saya bertemu dengan BNPT Pusat, saya ceritakan. Dia menemui saya, bagaimana Ustaz? Maksudnya bagaimana? Gimana? Kelanjutan? Lanjut, saya bilang gitu. Jihad itu fardu ain, ada konflik Poso, ada konflik Poso, jihad fardu ain. Iya Ustaz, saya bagaimana akan berhenti berjihad? Seluruh keluarga saya itu ketika konflik Poso dibantai habis di depan mata kepala saya. Tinggal saya sendiri yang masih hidup, itu pun luka. Ya, antum ikhlaskan niat. Jangan karena ingin balas dendam, tapi itu merupakan alasan penyerta saja. Tapi walaupun keluarga antum utuh, antum tetap punya kewajiban jihad. Saya dengar, setelah saya pulang, saya dengar dia lari dari penjara, bergabung dengan Akhi Santoso. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada mereka. Ya. Ketika makan siang dengan BNPT itu di satu rumah ikhwan, ya, saya bilang, ini sudah lengkap semua ini. Ada Pak Haji Adnan, ada Ipong, lain-lain ya, lengkap. Tinggal 2 orang yang belum ada, Santoso sama Basri. Lebih barokah lagi kalau ada 2 orang itu. Ya. Tapi kalau ada betul mereka berdua, seneng BNPT dapat bintang. Ya. Ayo ikhwah, coba bayangkan, itu tidak hanya Basri. Ya, moga-moga Allah memberi kekuatan kepadanya. Masih banyak yang lain. Ya. Masih banyak yang lain. Bagaimana ikhwan ditembak ya di hadapan anak-anaknya, ya kan banyak sekali penderitaan itu. Banyak penderitaan itu. Tapi sekali lagi bagi perjalanan jihad, penderitaan mujahidin itu adalah merupakan pupuk yang akan menyuburkan perjalanan jihad. Itu kita yakini, ya kan? Itu kita yakini. Ana ansahukum, saya memberi nasihat kepada kalian. Ansahukum, mestinya kalau pakai apa mudhari' ya, ansaha yunsihu, unsihukum ya. Saya lebih cenderung ansaha yunsihu, karena pakai saya jadi unsihukum. Cuman di sini sudah ada coret-coretnya sedikit, kadang-kadang menyulitkan. Ana unsihukum, saya menasihati kalian. Unsihukum, ya, ansaha yunsihu.
in sahad af'ala yaf'ilu. In aradtum, jika kalian menghendaki, antusahimu, ya, sahama yusahimu, antusahimu bisahmin basitin fi hadal jihad. Ana unsi hukum, ya, sekali lagi. Di sini diulang-ulang, ana unsi hukum, ada titik-titiknya, kemudian diulang lagi. Jadi saya ulangi lagi. Saya menasihati kalian, titik-titik-titik. Saya menasihati kalian. Maknanya penting sekali nasihat ini. Jika kalian menghendaki untuk ikut memberikan andil, ya, dengan satu andil yang sederhana di dalam jihad ini, andil yang sederhana di dalam jihad ini. Tapi andil aja lehwa, ya, bukan kelihatannya mengejutkan, tapi sebenarnya sedang merusak, ya kan? Andil walaupun sederhana. Kalimatnya sangat tawadhu. Alladhi huwa fardun alaina. Kalimatnya jelas. Jihad itu fardu atas kita. An nakuna fi dakhilihi. Jikalau kita berada di dalam lingkaran jihad, fardu ainin ala kulli muslimin fil ard al-an. Fardu ain atas setiap muslim hari ini di seluruh muka bumi, ayyakifa bijanibil mujahidin. Di sini ada Afganiyinnya, karena pada waktu itu sedang marak jihad Afgan, untuk berdiri di samping mujahidin Afgan. Wa fardu ainin ala kulli muslimin fil ard al-an ayyahmilas silah. Dan fardu ain atas setiap muslim di muka bumi hari ini untuk memanggul senjata. Oh, fatwa ini berat sekali. Ini melawan undang-undang anti terorisme, saudara-saudara sekalian. Banyak yang lain lagi, ya. Barat dan antek-anteknya membuat undang-undang di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Membawa senjata itu bagian dari perkara yang dilarang, ya kan? Anda kalau coba bawa senjata, linggis saja kalau ketahuan masalah, ya kan? Kadang-kadang ada operasi senjata tajam, ya. Supaya Anda bisa memanggul senjata, memenuhi kewajiban, bagaimana? Membebaskan diri dari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Nah, itu kan susah, perlu usaha. Tetapi kalimatnya fardu ain, ya lehwa, ala kulli muslimin fil ardi al-an ayyahmilas silah. Wah, kalau kita bagaimana? Moga-moga Allah mengampuni kita. Ada udzur, moga-moga udzur syar'i. Kalau yang mau nekat membawa senjata, ya, maksud saya senjata itu bukan celurit, ya. Ya. Kalau ada yang nekat mau membawa senjata, pistol K, 6M16, AK47, satu nasihat saya, jangan senjata itu dibawa saja, dipanggul saja, tapi dipakai untuk menembak musuh. Nah, risikonya sama. Dipanggul saja tidak dipakai, ya kena jeratan hukum. Dipakai, ya si kena jeratan hukum juga. Tetapi yang kedua, nasihat saya yang kedua, musuhnya harus jelas secara syar'i. Jangan yang tidak jelas, ya kan? Masuk sekolah ditembaki, masuk gedung bioskop ditembaki, ada pengajian atau jumatan masuk.
musuhnya harus jelas secara syar'i. Ini perlu dicatat ini ya, nanti jangan wah Bu Rusdan ngajarin murid-muridnya bawa M16. Iya, itu kewajiban fardu ain menurut kitab ini ya kan. Tetapi sekali lagi kalau sudah membawa jangan dibawa saja sok-sokan ya kan, bawa mentah. Kepengen makan buah di hadapan penjual buah ditentang-tenteng, penjual buahnya takut terus dikasih. Ini bukan mujahid, ini preman ya kan. Kalau sudah membawa senjata, pakai saudara-saudara. Itu nasihat saya yang pertama. Yang kedua, pakai untuk apa? Menembak musuh yang jelas secara syar'i. Ya. Ya. Yang ketiga, pelihara betul senjata itu jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Maka saudara jangan sampai tertangkap. Saya nasihatkan yang keempat, kalau bisa saudara jangan bawa sendiri. Jadi satu kompi, satu batalion semuanya bawa gitu kalau bisa. Kalau tidak bisa ya jangan sok bawa ya kan, ya, jangan sok bawa. Jadi lengkap. Sekali lagi ini penting. Wa yaqifu amamal jababira fil ard, maka nasihat beliau komplit. Wajib membawa senjata ya, dalam pengertian senjata yang sebenarnya, tetapi dengan membawa senjata itu yaqifu, berdiri amamal jababira fil ard, di hadapan superpower di bumi. Ya. Jadi untuk menghadapi superpower Amerika yang utama ya. Atau kalau mau diterjemahkan jababira fil ard dalam pengertian personal, dalam pengertian pribadi, penguasa-penguasa yang sewenang-wenang di muka bumi. Sewenang-wenang itu ukurannya apa? Satu, mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua, mendolimi penduduknya. Dua-duanya mesti. Orang yang tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala pasti mendolimi penduduknya, pasti itu saudara-saudara sekalian. Hanya kadang-kadang penduduknya itu menyerahkan diri untuk didolimi. Okay. Menyerahkan diri untuk didolimi. Ya. Monggo matur nuwun jenengan sampun dolimi kula niki kula bayar 2.500. Ya kan? Terus dikasih struk apa? Disimpan. Monggo matur nuwun jenengan pun dolimi kula niki kula bayar 7.000. Nah, gitu ya kan. Nanti setiap tahun kita datang ya kan, bawa plastik yang sudah lusuh, dalamnya ada kotak, kertas kotak sekian ini, ada bolong-bolongnya sedikit. Monggo matur nuwun jenengan pun dolimi kula setahun niki kula bayar 250.000 kangge jenengan dolimi tahun ingkang badhe dateng, kan ngono gitu. Sudah begitu besok bawa Scoopy lagi dari dealer supaya tahun depan dolimnya kedoliman yang ada padanya lebih besar lagi. Kula ndek wingi dereng cekap jenengan dolimi niki kula nyuwun tambah. Tahun wingi ming setunggal tok Rivo, sakniki tambah Scoopy lho. Belum cukup ya kan. Tahun depan minta didolimi lagi. Niki wingin mung kalih sepeda motor, sakniki pun tambah Avanza G. Monggo matur nuwun jenengan sampun dolimi kula. Anu niku Mas, niki dereng wonten niku ana apa bahan-bahane. Niki meng anu nggih tanda terima nggih. Nggih matur nuwun. Lho matur nuwun. Saudara-saudara sekalian, ini makhluk apa gitu.
Loh, kita kan orang bijak, Pak. Kula wau maos teng protelan mriku orang bijak taat pajak gitu. Nggih kula setuju niku. Ning bendina angger tahun tambah sepeda motore, ya kan menyediakan diri untuk didolimi. Maka kendalikanlah diri Anda supaya tidak masuk terlalu jauh di dalam kedoliman-kedoliman itu. Ilam tahmilhu huna fahmilhu hunaka wa illam tuqatil huna faqatil hunaka wala udhrun li ahadin kama qala Abu Talha radhiyallahu an ma sami Allahu udhran li ahadin. Jika kalian tidak memanggul senjata di Indonesia huna, waktu itu beliau mengatakan di Afghanistan tentunya, fahmilhu hunaka, maka panggullah senjata itu di Syria, maka panggullah senjata itu di Moro. Jika Anda tidak memanggul di sini, wah tapi saya tidak bisa ke sana. Anda beli senjata, ya, suruh manggul ikhwan yang bisa ke sana. Anda ganti keperluan keluarganya, ya. Tapi saya tidak mampu, bagaimana? Semampu Anda berapa? Mari kita serkah baton, ya, 50 orang nanggung senjata satu orang yang berjihad di Syria. Waduh, ini melawan undang-undang daripada melawan Allah. Tuhan makhluk apa khalik, kan pertanyaan kita begitu. Kalimatnya bagus ya ikhwan. Ya. Nah kalau di sini tidak boleh memanggul senjata, mau memanggul senjata ke Syria melaksanakan perintah Allah juga tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Ya Anda tidak boleh manggul senjata. Loh, itu larangan, itu dolim. Larangan bermaksiat kepada Allah. Ya. Jika engkau tidak berperang di Indonesia karena tidak bisa, musuhnya tidak jelas, ya kan? Nanti malah pamannya sendiri jadi korban, atau tetangganya yang muslim kebetulan jadi satpam jadi korban, ya kan? Jika kalian tidak berperang atau engkau tidak berperang di sini itu kalau Ustadz Abdul Azhar waktu itu di Afghanistan. Kalau saya baca huna di sini itu di Indonesia, ya, bukan di masjid ini. Faqatil hunaka, maka berperanglah di Syria sana, ya kan? Harusnya berterima kasih BNPT itu kepada kita, ya kan? Karena apa? Ini pemuda-pemuda kan punya semangat perang. Daripada mereka berperang di Indonesia nanti keliru, ya kan? Pos ronda yang ditembaki, ya kan? Masjid yang ditembaki, giliran gereja terasnya, ya kan? Bukan berhalanya gitu maksud saya, ya kan? Terasnya, ya kan lebih mulia di Syria, jelas, ya, jihad mati syahid. Apalagi hari ini lawannya jelas sekali, ya. Lawannya Rusia, Perancis, coba aja lewat Amerika, loh. Kurang cetone tah kafir tiga kelompok ini, Rusia, Perancis, Amerika, apa kurang cetol kalau mereka itu kafir, ya. Tidak ada udzur bagi seseorang. Sebagaimana Abu Talha radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak mendengarkan udzur dari seseorang. Nasihatnya belum ini ya ikhwah, waktunya tidak cukup. Ya, ini baru pembukaan. Sekali lagi ya ikhwah,
Ini bukan soal berani atau tidak berani. Sekali lagi, hamba Allah yang mencoba untuk beribadah kepada Allah dengan benar itu adalah makhluk yang paling penakut, ya. Apalagi kalau orang itu sudah pernah mengetahui, ya, sudah pernah merasakan satu rasa takut yang luar biasa, ya, di hadapan musuh, ya, akan bisa menimbang betul betapa rasa takut itu sangat berharga. Betul. Bagaimana rasa takut, ya, di bawah hujan peluru musuh. Bagaimana rasa takut. Tidak enak kalimatnya, diinterogasi, ya kan, sendirian dikelilingi oleh sekian banyak orang, gagah-gagah, ya kan, pakai sepatu Lars, ya kan. Tapi kalau dengan mujahidin tidak pernah pakai anjing, ya kan. Tidak tahu kalau di Amerika. Apalagi yang pernah merasakan rasa takut seperti itu aja, ikhwah, memahami betul bahwa rasa takut itu mahal, ya. Maka jangan jual rasa takut kepada makhluk, ya. Jual rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli dengan mahal, ya. Kalau makhluk paling-paling rasa takut itu dibayar berapa? Tawaran yang paling tinggi itu pom bensin, ya ikhwah. Tawaran yang paling tinggi. Kadang disekolahkan S2, S3, ya, kecil, tawaran yang paling tinggi pom bensin. Ambulan gratis. Malah kadang-kadang cuman berapa ekor sapi, ya. Nah, kadang-kadang lebih buruk lagi, ya ikhwah. Apa, mesin jahit butut 10 biji. Lebih buruk lagi, ada yang lebih buruk dari itu, hanya pujian saja. Anda pahlawan, sudah membantu kami mengamankan dari gangguan terorisme. Kadang-kadang tidak dapat semuanya, ya kan, tidak dapat semuanya. Sudah berkhianat dihukum lagi 15 tahun, 20 tahun, ya kan, seumur hidup, ya. Sudah berkhianat dihukum seumur hidup, ya kan. Oleh karena itu aja ikhwah, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ini bukan soal keberanian atau rasa takut, ya. Sekali lagi ini adalah soal bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba untuk tawadhu, merendahkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.